Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Kusumawati, dosen program studi geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Melalui video ini saya akan menunjukkan bagaimana proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dalam salah satu mata kuliah wajib di program studi geografi, yakni mata kuliah oceanografi dan praktikum. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 2 sebagai prasyarat untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya, yaitu pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Mata kuliah oceanografi dan praktikum merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS berbobot teori dan 1 SKS berbobot praktik. Dalam perkuliahan, saya mengintegrasikan pendekatan pembelajaran project-based learning dan direct instruction dengan pelaksanaan pembelajaran baik secara luring maupun daring. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memvisualisasikan 3 dimensi ruang laut. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan data batimetri dan zonasi laut. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat peta kualitas air laut di suatu wilayah perairan. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat peta ekosistem pesisir dan laut. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan sumber daya laut dengan kehidupan manusia. Materi-materi tersebut dipelajari baik dalam bentuk pembelajaran di kelas, teori dan konsep, maupun praktek lapangan. Pada praktikum oceanografi, mahasiswa akan mempraktikkan dan mempelajari bagaimana cara melakukan survei dan observasi lapang untuk parameter fisik, kimia air laut, serta ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki keterampilan dalam survei dan pemetaan kelautan serta ekosistem pesisir. Terkait dengan integrasi Sustainable Development Goals, mata kuliah ini sangat terkait dengan SDGs 14, ekosistem lautan, dan SDGs 13, penanganan perubahan iklim. Dalam mata kuliah oceanografi dan praktikum terdapat 5 pokok bahasan utama yang dijabarkan menjadi 12 sub pokok bahasan. Pokok bahasan utama dalam mata kuliah ini mencakup yang pertama adalah konsep oceanografi dan karakteristik laut, yang kedua batimetri dan zonasi laut, yang ketiga sifat fisik dan kimia air laut, yang keempat sistem bentik dan sistem pelagik, dan yang kelima pemanfaatan sumber daya kelautan bagi kehidupan manusia. Referensi utama yang digunakan adalah buku Introduction to Oceanography dari web tahun 2021, kemudian juga buku pengantar oceanografi oleh Sahala Huta Barat dan Stewart M. Evans tahun 1986, dan juga buku saya sendiri yaitu buku ajar pengantar oceanografi yang diterbitkan pada tahun 2025 melalui Ocean Press Indonesia. Selain itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian saya yang telah terbit dalam beberapa jurnal terakreditasi SINTA dalam mata kuliah ini. Beberapa diantaranya adalah yang pertama Habitat Risk Assessment, Ekosistem Pesisir dan Habitat Penyu Hijau di Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Kesesuaian Wisata Selam di Taman Perairan Kepulauan Alor, Potential of Marine Tourism Development Based on Mangrove Ecosystem in Pari Island, Assessment of Coral Reef Condition at Marine Tourism di Laut Pari, kemudian juga optimalisasi keberadaan ekosistem mangrove untuk mencegah abrasi pantai di Pulau Tidung. Untuk sistem penilaian, fokus utamanya adalah pada tugas proyek, di mana penilaian terbesar adalah melalui portofolio PBL sebesar 40% dan presentasi PBL 30%. Project-based learning ini khususnya untuk mengasah keterampilan praktis mahasiswa, khususnya terkait observasi lapang dan pemetaan data kelautan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video
proses pembelajaran yang mencerminkan pendekatan dan strategi yang saya terapkan dalam perkuliahan, serta ketika saya melaksanakan praktikum di lapangan. Pada video perkuliahan, saya akan menampilkan materi batimetri dan morfologi dasar laut, sedangkan pada praktikum saya akan menampilkan materi praktikum sifat fisik kimia air laut dan identifikasi ekosistem laut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, hari ini kita masuk pada materi batimetri dan morfologi dasar laut ya untuk mata kuliah oceanografi ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi batimetri dan juga morfologi dasar laut. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak batimetri itu apa sih? Pernah dengar kan? Pernah ya? Apa? Kedalaman laut. Ya, betul ya, kedalaman laut. Ada lagi nggak teman yang mau? Fitur-fitur bawah laut. Ya, ada hubungannya sih ya batimetri dengan fitur-fitur bawah laut. Ya, jadi batimetri itu adalah studi tentang kedalaman air ya. Kalau di darat kita kenalnya ini topografi. Ya, itu kalau di laut kita kenalnya batimetri. Jadi ada kontur kedalaman ya kalau di batimetri. Nah, batimetri ini tidak hanya di laut saja ya, tapi juga bisa di danau, di sungai gitu ya, dinamakan juga sebagai batimetri. Nah, batimetri ini biasanya diproduksi untuk kepentingan navigasi, untuk keselamatan, begitu ya. Nah, informasi apa yang ada di dalam peta batimetri, ada yang tahu nggak, teman-teman? Ketinggian. Kalau ketinggian untuk darat ya? Iya, kedalaman ya, untuk kedalaman ya. Jadi kalau di darat namanya peta top ya, itu ada garis kontur yang menunjukkan tingkat ketinggian yang sama. Nah, di laut, di batimetri sama juga ya, kesamaan kedalaman gitu ya. Nah, batimetri ini kegunaannya banyak ya. Ada yang untuk navigasi, perencanaan bangunan laut, perikanan, dan juga untuk riset ya. Itu. Nah, di mana kita bisa dapatkan peta batimetri ini untuk mahasiswa geografi penting ya, untuk bisa dapetin. Ada di mana dia? Ada di BIG, tahu kan BIG? Badan Informasi Geospasial. Ada di Pusidrosal tahu? Pusat Hidrooceanografi TNI AL. Kantornya di Ancol. Nah, dia mengeluarkan peta laut Indonesia ya, untuk kepentingan pelayaran navigasi. Ada juga dari BRIN atau LAPAN, tapi dia berupa citra satelit. Oke. Nah, untuk peta batimetri contoh-contohnya ya, ini yang peta laut yang dikeluarkan oleh Pusidrosal. Kemudian, nah ini yang biasa kalian lihat ya mungkin, peta batimetri dalam bentuk kontur ya. Jadi ada garis-garis kontur, kemudian ada apa namanya? Angka yang menunjukkan kedalamannya dan juga kerapatannya. Semakin rapat berarti curam ya, sama seperti topografi gitu ya. Kemudian ada juga seperti ini ya petanya, tampilan peta batimetri, bentuknya 3D ya gitu. Nah, hubungannya dengan morfologi bawah laut, fitur-fitur bawah laut. Jadi laut itu, dasar laut bukan ruangan yang datar ya. Jadi ada bentukannya sama seperti daratan. Ada fitur-fitur bawah laut ya. Nah, ini kalau melihat secara 2 dimensi seperti ini ya, fitur-fitur bawah laut ya. Ada trout trench palung ya, ataupun Simmons gunung bawah laut gitu ya, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan diskusi kelompok ya. Kita akan pakai website dari Gazetteer, dari NOAA ya, untuk melihat bagaimana sih fitur-fitur bawah laut yang ada di Indonesia. Nanti kita bagi kelompok ya. Ada beberapa kelompok di sini.
Ada berapa? Kita bikin 6 kelompok ya, untuk melihat bagaimana fitur-fitur bawah laut di Indonesia, gitu ya. Nanti kelompok 1 itu di perairan barat Sumatera, Selat Malaka, Natuna, kelompok 2 di selatan Jawa Bali, kelompok 3 Laut Bali, kelompok 4 Selat Makassar, Sulawesi, 5 Laut Banda, 6 perairan sekitar Papua. Nah, coba nanti sekarang mahasiswa akses ini ya, akses web ini ya. Jadi kalau saya contohkan di sini, kita bisa lihat seperti ini ya. Kita cari Indonesia. Nah, ini Indonesia. Nah, ini adalah fitur bawah lautnya ya, yang ditandai oleh simbol-simbol hijau ini. Semakin di zoom out, itu akan terlihat. Nanti coba masing-masing kelompok mengidentifikasi ini ya. Ada apa sih di sini, kemudian batimetrinya seperti apa ya, kedalaman berapa. Nah, kalau misalnya bisa di search juga terkait dengan biota yang ada di perairan tersebut, juga akan lebih baik ya. Karena biasanya fitur bawah laut itu juga berhubungan dengan biota-biota laut ataupun kandungan mineral misalnya, begitu ya. Baik. Oke, baik. Mungkin kita masuk ke diskusi kelompok ya. Kita akan bagi 6 kelompok. Silakan, saya akan berikan waktu kepada mahasiswa untuk berdiskusi. Setelah itu nanti ada yang presentasi ya. Oke, sekarang kita mulai diskusi. Sebagai lokasi untuk bonus dan vitamin juga sama kalau mencarikan vitamin atau vitamin ini di sebelah atas ya, atau utara vitamin itu ya agak ke atas dekat Palu, kota Palu. Nah sini itu vitamin ini ya itu vitamin ini masuk sini kan ya dalam ini cuma apa bentuknya sih ini kali-kali dulu ya orientasinya Di situ ada apa? atau dibangun itu permukaan tradisional information suatu shape atau bentuk bulan berasal dari berarti dari kata ya, dari nama kota sebelahannya, kota Toliba di Sulawesi Tengah. Ini kan laut Banda ya. Ini Teluk Tomini nih. Ini laut Banda ya. Ya. Nah, kita mau nanya Bu, kira-kira kan ini kan laut Banda ini dekat dengan Teluk Tomini dan Teluk Bone. Kira-kira ada nggak sih Bu korelasi antara pembentukan laut Banda dengan Teluk ini Bu? Itu asalnya dari pergerakan lempeng ya. Ya, ini kan yang di paparan Sahu, paparan Sunda ya. Gitu. Nah itu kalau yang dekat dengan Sulawesi dia agak terpisah sendiri. Jadi makanya laut Banda dikatakan laut dalam ya. Dia tidak ada banjir seperti yang di misalnya di laut Jawa ya. Jadi karakteristiknya beda dengan yang lain. Tapi mungkin agak mirip dengan yang apa namanya utaranya laut Banda ya. Nah nanti dia berbeda lagi kalau kita masuk ke arah Papua, Jadi oh barat Sumatera ya, di situ banyak ya fiturnya. Iya banyak itu. Dia dari basin itu Cekungan, ada Cekunganian.
definisi cekungan itu apa? Lanjutkan. Oke, baik. Setelah diskusi, sekarang saya minta salah satu perwakilan kelompok ya untuk menyampaikan hasil diskusi hari ini. Mungkin silakan ya, Aisyah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rali Putri dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai peta batimetri perairan Selatan Jawa. Salah satu contoh yang saya ambil itu ada 2, yaitu Java Ridge dan nanti ada Row Rise. Nah, di sini itu Java Ridge merupakan punggungan dengan bentang lahan geomorfologi yang panjang, sempit, dan tinggi. Fitur struktural atau kombinasi keduanya yang dipisahkan dari medan sekitarnya oleh sisi-sisi yang curam. Sisi punggungan miring menjauhi puncak yang sempit, yaitu puncak punggungan dengan medan yang menurun di kedua sisinya. Puncak jika sempit juga disebut dengan garis punggungan. Di sebelah sini untuk Java Ridge-nya. Selanjutnya ada Row Rise atau row bangkit. Row Rise merupakan dataran tinggi bawah laut atau oceanic plate yang tebal dan luas, yang saat ini sedang tersubduksi di selatan Jawa, menurut Sulgin et al. 2011. Row Rise adalah salah satu bentuk morfologi dasar laut. Menurut Geopolgeister, bentuk morfologi dasar laut ini ditemukan sekitar tahun 1960-an oleh berbagai kapal. Baru pada tahun 1965, bentuk morfologi ini muncul dalam peta berjudul Hazen-Tart Physiographic Diagram on the Indian Ocean. Yang sebelah sini adalah row bangkit. Dan ini tadi yang Java Ridge. Oke, untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa wilayah perairan Selatan Jawa memiliki kondisi dasar laut yang sangat beragam dan tidak datar, melainkan dipenuhi berbagai bentuk seperti punggungan dan cekungan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik yang masih aktif hingga sekarang. Kondisi ini dipengaruhi oleh pergerakan lempeng bumi, khususnya proses subduksi, yang tidak hanya membentuk struktur dasar laut, tetapi juga berdampak pada arus laut, persebaran sedimen, serta potensi terjadinya bencana seperti gempa dan tsunami. Sekian presentasi dari saya. Untuk pertanyaan, dibuka satu pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Silakan, Hakim. Perkenalkan, saya Ahmad Tarik Hakim. Saya izin bertanya, apa sih fungsi dari pengumuman Jawa terhadap kondisi batimetri di Samudra Hindia tersebut? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini saya langsung jawab aja ya. Jadi, pengumuman Jawa itu merupakan tinggian dasar laut yang memengaruhi bentuk morfologi dari dasar laut itu sendiri. Keberadaannya memisahkan cekungan laut di sekitarnya, memengaruhi pola sedimentasi, serta mencerminkan aktivitas tektonik yang terjadi di wilayah sekitar perairan Selatan Jawa. Gitu. Apakah sudah terjawab? Terima kasih untuk Hakim yang sudah bertanya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah ya. Oke, tadi apa yang dipresentasikan oleh Aisyah itu adalah di Selatan Jawa ya, di Selatan Jawa. Tadi ada Aisyah kelompok Aisyah ya menemukan Java Ridge dan Row Rise ya. Mungkin feedback yang bisa saya berikan adalah sebetulnya udah bagus ya Aisyah menemukan itu melalui dari Noah Gasetir. Cuma mungkin ada beberapa fitur bawah laut lainnya ya yang belum teridentifikasi. Mungkin nanti next time bisa lebih di di zoom out lagi ya gasetirnya itu gitu ya. Juga diidentifikasi sebetulnya di Java Ridge itu apa punggungan ya. Di Java Ridge itu mungkin ada mineral apa sih yang terkandung di sana atau biota laut apa yang ada di sana gitu. Oke, nanti mungkin ini akan jadi pembahasan kita selanjutnya ya di perkuliahan selanjutnya. Oke, mungkin untuk hari ini sekian untuk perkuliahannya. Terima kasih dan kita akan lanjutkan kembali di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih.
juga dijadiin bibit kan, ini kalau dipotong karena masih ada akarnya. Cukup nggak segini untuk simulasi doang sih? Cukup. Ini kan satu kali satu. Ini bisa mungkin dua ya. Ya. 4, 5. Ini bisa jadi 3. Cuma masukin ke si lubangnya ini muat gak? Nah itu nanti mau nggak mau itu sih Bu dipotong dulu kan kecil, nanti masukin satu persatu. Kalau enggak, itu kami tergantung akarnya sih Bu. Kalau akar gede kan kami botak, mungkin kami potong dikit aja sih nanti. Oh iya, bisa juga sih kayak gitu. Iya. Bisa juga sih. Iya gitu ya. Jadi itu nanti ini dibuka, jadi kami masang di sini aja. Oh gitu. Iya. Iya bisa. Bisa. Akarnya kuat banget loh itu. Dapat nggak? Belum. Udah jemur aja sih aja. Dikit lagi tuh. Tidak bang, aduh. Ini kuat Stok banget bajunya ya. dikit. Kalau kan yang kiri juga nih. Ada umbinya gitu. Tapi dia ada bunganya loh. Oh, ada buah. Nah ini. Kok ini sepaket bang? Iya dia. Pakai hemat ini Bu. Pakai ceban. Coba bisa ditarik dikit gak ya? Bisa bang. Coba tarik dikit. Nah, Dapat? dikit lagi. Demikianlah video perancangan dan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Oceanografi dan Praktikum dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.